Saya tidak percaya kepada ramalan Mbak Yu bahwa saya akan ribut besok ini akibat selingkuh. Agar Mbak Yu tidak mengatakan ramalannya tepat, saya tidak selingkuh, supaya saya tidak ribut dengan istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat yang mulia, dunia ramal-meramal sampai saat ini, khususnya di Indonesia, umumnya di seluruh dunia, masih menarik bagi orang. Di mana-mana orang mengatakan tidak percaya dengan ramal-meramal, tidak percaya dengan hasil ramalan seseorang peramal. Tetapi dalam kenyataannya, di mana-mana orang menarik untuk mengetahui isi ramalan seorang peramal. Ini anehnya. Di Indonesia, sekarang ini ada peramal yang sangat terkenal, Mbak Yu. Seorang perempuan setengah baya, cantik. Ramalannya menarik perhatian banyak orang. Baru-baru ini Mbak Yu meramal yang sangat mengejutkan masyarakat. Antara lain tentang pesawat terbang dan masalah politik. Banyak orang yang mengatakan tidak percaya dengan ramalan Mbak Yu, tetapi tidak sedikit orang yang menarik untuk mengetahui ramalan Mbak Yu. Pada kesempatan ini, kita ingin melihat sesungguhnya ramal-meramal ini bagaimana. Kalau dilihat dari peraturan perundang-undangan di negara kita, kalau saya tidak keliru, belum ada larangan meramal untuk seorang peramal. Jadi mereka masih boleh meramal, tentu sepanjang ramalannya tidak mendatangkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya ingin mengatakan di sini, silakan meramal selagi meramal belum dilarang. Tetapi kalau kita bawakan ke agama, terutama agama Islam, memang di ajaran agama Islam, ramal-meramal, tenung-menenung, itu memang ada larangan. Seperti dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan Bukhari Muslim, bahwa barang siapa yang mendatangi peramal atau tentang suatu ramalan, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Ini di dalam surat An-Naml ayat 65, Allah dalam Al-Quran juga mengatakan, "Hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui yang gaib tentang di langit dan di bumi selain hanya Allah." Itu intinya.
Jadi memang kelihatannya ramal-meramal ini ada larangan. Tapi kalau dilihat kepada hadis, kalau kita mau melihat jelas itu kan kita tidak boleh mendatangi peramal untuk menanyakan atau untuk meramal tentang diri kita, tentang ramalan apapun, nggak boleh. Nggak boleh. Ramalan itu kalau kita perhatikan ada dua jenis. Kita lihat. Yang pertama ada ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah ini dia melakukan suatu perkiraan berdasarkan kepada hasil olahan secara ilmiah, hasil olah pikir secara ilmiah melalui penelitian. Contoh ramalan cuaca. Apakah hari ini berawan, cerah, hujan di suatu tempat. Juga ramalan atau perkiraan tentang bencana. Maka kita melihat di media namanya perakiraan cuaca namanya. Itu antara lain. Ada juga perakiraan tentang kondisi keuangan. Tapi walaupun demikian, kita juga tidak boleh bertuhan kepada ramalan itu, kepada perakiraan itu. Sebab kalau Allah menentukan lain, jika diperkirakan nanti sore misalnya atau besok pagi akan hujan lebat turun, kadang-kadang tidak. Sebab yang sedikit itu hak Allah. Allah yang menentukan. Anda hanya boleh memperkirakan. Manusia hanya boleh memperkirakan. Jangan lewati hak Allah. Jangan lewati kemampuan Allah. Selanjutnya, ada ramalan yang berasal dari jin. Ramalan ini yang berasal dari jin atau yang dilakukan oleh dukun-dukun. Itu contohnya meramal jodoh Anda siapa nanti. Badannya tinggi, badannya rendah, orang dari orang bule atau orang Indo atau gimana. Ada juga ramalannya kalau saya menikah dengan si A, apakah nanti saya akan kaya raya. Kalau saya menikah dengan si B, apakah nanti saya akan miskin. Ada juga ramalan yang mengatakan hidup saya ke depan nanti apakah saya akan jadi orang kaya atau orang miskin. Ada juga ramalan yang mengatakan kalau saya maju nanti di pilkada calon gubernur atau calon bupati wali kota, apakah saya maju pada pilkada besok ini akan menang atau kalah. Banyak ramalan-ramalan seperti itu. Dan itulah yang ramalan tidak berdasarkan kepada hal ilmiah. Kita dulu ada peramal terkenal Mama Loren. Apabila Mama Loren menyampaikan atau mempublikasikan sebuah ramalan, itu orang geger. Wah, seakan-akan itu ada kepastian akan terjadi. Begitu betul orang percayanya kepada Mama Loren. Sehingga saya waktu itu masih muda, tapi sudah kenal, sudah tahu Mama Loren, apal wajahnya Mama Loren. Sekarang Mama Loren sudah meninggal, ramalannya. Dan kebetulan ramalan-ramalan Mama Loren itu banyak yang nyata terjadi. Sekarang Mama Loren kelihatannya digantikan oleh Mbak Yu. Ketika kemarin ada pesawat jatuh, wah, ramalan Mbak Yu terjadi. Tepat. Pesawatnya ada garis biru. Itu kelihatannya dia menambah, kalau terjadi satu itu menambah keyakinan orang. Saya mengalami juga ketika pernah saya maju pilkada.
tingkat kabupaten. Pusing itu. Yang pusing itu bagaimana kita menolak secara halus para peramal yang ingin mengatakan menurut ramalannya kalau kita lakukan ini nanti kita menang. Suara kita terkumpulnya di kecamatan A, di kecamatan B, di kecamatan C. Nah, itu nanti kalau suara di sana difokuskan, kita nanti menang. Ada juga yang mengatakan, saya ingin meramal Bapak, apakah Bapak bisa menang nanti atau kalah? Atau saya ingin meramal Bapak, nanti apa yang harus Bapak lakukan supaya Bapak menang? Anehnya lagi ada seorang tim sukses saya yang hobi sekali meramal. Sampai dia menangis mengatakan kepada saya supaya saya bisa bertemu dengan seorang peramal. Dan juga seorang dukun. Dukun itu pertama meminta atau peramal itu menurut tim sukses saya tidak jadi ketemu sama dia. Menurut tim sukses saya, dia hanya perlu dana 75 juta. Saya bilang tidak ada. 5 juta, tidak juga ada. Beli aja 1 ekor ayam, tidak juga ada. Pisang aja 1 sisir pisang. Akhirnya juga saya tidak jadi. Akhirnya baru saya katakan, saya 2 yang tidak bisa saya lakukan. Walaupun itu akan menyebabkan saya kalah. Saya memilih kalah daripada melakukan 2 hal itu. Yang pertama, melakukan perdukunan, termasuk meramal. Saya tidak akan mau memanfaatkan dukun untuk mencapai kemenangan. Yang kedua, saya tidak akan mau melakukan sogok menyogok untuk menang, suap menyuap untuk menang. 2 itu, biar aja kalah, tidak apa-apa. Asal jangan melakukan sogok menyogok. Jangan lakukan kasih uang 100.000 dapat 1 suara. Atau kasih uang 10.000 dapat 1 suara. Saya tidak mau gitu. Biar kalah tidak apa-apa daripada melakukan 2 hal itu. Sekarang kembali kepada ramalan Mbak Yu. Kalau kita memang tidak percaya dengan ramalan Mbak Yu, tidak usah digubris. Biar aja Mbak Yu meramal. Tidak usah merasa tersinggung. Tidak perlu kita merasa, pokoknya cuekin aja. Dan Mbak Yu saya lihat di YouTube dia, atau melalui YouTube saya lihat, Mbak Yu juga sudah menegaskan, tidak usah percaya ramalan dia. Dia sendiri mengatakan tidak usah dipercayai ramalan dia. Orang meramal aja mengatakan, kenapa kita percayai? Jadi kalau kita percaya juga kepada ramalan Mbak Yu, keterlaluan kita itu. Biasanya kalau perlu, apa yang disampaikannya itu, kalau rasanya ada kelemahan kita sesuai dengan kita rubah aja. Contohnya saya diramal, Bapak diperkirakan besok ini akan susah dalam keluarga Bapak. Atau mungkin juga ada ramalan besok Bapak akan ribut dengan istri Bapak karena Bapak selingkuh dengan wanita lain. Ya jangan selingkuh supaya jangan ribut. Kalau sudah ada niat untuk selingkuh, tidak selingkuh aja. Saya tidak percaya kepada ramalan Mbak Yu bahwa saya akan ribut besok ini akibat selingkuh. Agar Mbak Yu tidak mengatakan ramalannya tepat, saya tidak selingkuh supaya saya tidak ribut dengan istri saya. Itu yang paling pas saya kira. Jadi kita tak boleh pula merendahkan Mbak Yu, sebab siapapun orang tidak akan senang direndahkan. Mari kita berbaik sangka kepada Mbak Yu. Dan kepada Mbak Yu juga perlu mungkin kita sarankan, kalau bisa untuk meramal soal politik,
Kalau Mbak Yu tahu, lebih baik Mbak Yu kalau bisa sampaikan aja kepada orang perorangan. Mungkin sampaikan kepada orang yang terkait dengan ramalan Mbak Yu. Pak, Mbak, Mas, menurut ramalan saya, Mas nanti akan jadi begini. Saya tidak mengharapkan terjadi begini pada Mas, tetapi saya menyarankan agar tidak terjadi, mungkin perlu Mas lakukan ini. Gitu. Di Mbak Yu juga mungkin menyeleksi lagi apa yang perlu disampaikannya ke publik, apa yang perlu disampaikannya ke orang perorangan dalam sebuah penerawangan yang dia dapatkan. Sebab tidak banyak orang yang mau menerima dari seseorang kalau yang diterimanya itu menyangkut keburukan pada dirinya. Tidak banyak orang yang mau. Bahkan diberi saran pun orang malah banyak yang tidak mau. Kalau saran yang berikan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa dia lakukan. Banyak orang yang mengatakan, silakan kritik saya, silakan beri saran saya, silakan nasihati saya. Tetapi ketika dikritik, ketika diberi saran, ketika dinasihati, banyak yang tidak siap menerimanya. Kesal, dongkol, marah. Itulah mungkin kelebihan dan kekurangan manusia. Namun yang jelas, silakan Mbak Yu terus meramal selagi meramal belum dilarang. Selamat meramal bagi Mbak Yu, dan semoga nanti Mbak Yu bisa meramal benar-benar ramalan Mbak Yu telah Mbak Yu yakini benar sesuai dengan agama yang Mbak Yu anut. Kalau tidak cocok dengan agama Mbak Yu, ya tentu tidak akan meramal Mbak Yu. Jadi Allah atau agama melarang melakukan sesuatu, pasti ada tujuan yang kebaikan untuk manusia. Itu Allah memerintahkan sesuatu ke manusia, pasti ada kebaikan untuk manusia itu. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.